atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tuhan memberkati semuanya. Sebab kita melayani Tuhan yang maha besar, maha kaya, sumber segala sesuatu, sumber berkat. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Kita baca bergantian. Saya pertama. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang merasa mengadakan jalan. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Di sepanjang pasal 84 ini kita melihat pemazmur yang begitu merindukan kediaman Allah. Jadi dan ayat kunci daripada pasal 84 ini adalah ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi bahkan ini sudah menjadi nyanyian. Tapi ada banyak orang yang salah ketika mengkhotbahkan ayat ini. Sering orang berkata ini Mazmur Daud. Amin. Ya, Mazmur Daud. Karena lebih baik. Ya, orang bilang Daud berkata lebih baik. Ya kan, sudah salah kan? Bukan Daud. Mazmur Bani Korah. Bukan berarti Daud juga tidak mencintai rumah Tuhan. Daud sama. Karena Daud juga punya mazmur yang mirip seperti itu di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini juga nyanyian. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan kita salah ya. Ini berbeda. Ini Daud, ini Bani Korah. Nah, di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa akan berbahagia orang-orang yang diam di rumah Tuhan.
yang terus menerus memuji Tuhan, ya akan berbahagia. Berbahagia. Nah, tetapi sering kita hanya mengidam-idamkan kebahagiaan itu tanpa kita mau menjalani prosesnya. Prosesnya apa? Melintasi lembah baka. Nah, inilah prosesnya. Jadi dikala kita mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan, akan diperhadapkan juga kepada lembah baka, kegelapan, berupa masalah yang menerpa hidup kita. Tetapi orang-orang yang mau terus maju melayani Tuhan, terus menerus, lembah baka sekalipun bagi dia dianggapnya tempat yang bermata air. Ya, dia merasakan lembah baka itu seperti bukan lembah baka, karena hatinya begitu rindu, begitu senang. Ya, dalam ayat 2 ya. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi lembah baka sekalipun tidak akan membuat dia hancur. Persoalan tidak membuat dia hancur, tetapi yang membuat hatinya hancur berkeping-keping karena rindu Tuhan. Sering orang hancur karena banyak persoalannya, bukan? Betul atau betul? Saya dan saudara sering hancur-hancuran di hadirat Tuhan, menangis karena persoalan, karena masalah. Itu tidak dosa, itu bagus, itu juga benar. Tetapi ada orang-orang tertentu yang begitu hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya hancur, rindu sekali kepada Tuhan, pelataran Tuhan, rumah Tuhan, melayani Tuhan. Hendaknya kita seperti itu. Amin. Ya, begitu kita maunya. Hancur hatinya bila tidak berjumpa dengan Tuhan. Rindu sekali dia untuk pelataran Tuhan. Ketika dia melewati lembah baka sekalipun, proses lembah baka yang dia alami ketika dia mengikut Tuhan, dianggapnya itu bukan lembah baka, tetapi dianggapnya itu tempat yang bermata air. Karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, di sini akan berbahagia orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, yaitu orang-orang yang berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Artinya adalah bahwa hidupnya itu makin lama makin kuat untuk melayani Tuhan. Bukan makin lama makin redup. Nah, kalau kita makin lama makin redup, makin lama makin melek dalam mengikut Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Jadi kepada siapakah kebahagiaan ini diberikan oleh Tuhan? Kepada orang-orang yang mau mengikut Tuhan, yang mau terus berjalan mengikut Tuhan, yang makin lama makin kencang melayani Tuhan. Unang ahay itong adalan, araw warna de, budur itong adalan, ikon nasahat tujuan tuh. Dan tujuannya adalah, dilihat di sini dikatakan, menghadap Allah di Sion. Sion. Coba kita buka dulu apa itu Sion dalam Ibrani pasal 12. Sion itu kota Allah. Sion itu adalah Allah. Sion itu adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Sion itu adalah Yerusalem surgawi. Banyak sekali ya dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi itulah tujuan pengikutan kita kepada Tuhan harus pada akhirnya mencapai Sion. Amin. Nah, untuk mencapai Sion ini ada lembah baka di antara kita yang menghalangi perjalanan kita untuk mampu tiba di Sion, menghadap Allah di Sion. Oleh karena itu diperlukan sebuah komitmen, keteguhan hati. Kita harus berjanji kepada diri kita sendiri. Kita harus bertekad kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus menyemangati diri kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri, kalau diri kita sendiri pun sudah tidak ada konsisten, maka ada masanya suatu saat kita akan lemah dan gagal. Sehingga kebahagiaan itu menjadi jauh daripada kita. Jadi kita harus memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Berjalan terus ke Yerusalem surgawi, membawa nama Yesus. Seperti Yesus ketika Yesus berjalan ke Yerusalem. Ya, ke Yerusalem dengan menunggangi keledai muda betina. Nah, di sanalah Yesus, ke sanalah tujuan Yesus. Di Yerusalemlah Yesus ditinggikan, artinya disalibkan. Dan Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa yang dialami oleh Yesus ketika dia berjalan ke Yerusalem? Ada satu kisahnya di mana orang-orang Samaria membenci Yesus
tidak mengizinkan Yesus melewati daerah mereka karena orang-orang Samaria tahu Yesus itu mau ke Yerusalem. Maka orang-orang Samaria pun menghalangi Yesus untuk tiba di Yerusalem. Jadi ada juga orang-orang yang menjadi penghalang-penghalang Yesus masuk ke Yerusalem, yang membenci Yesus untuk tiba di Yerusalem. Itulah orang-orang Samaria, orang-orang fasik. Tetapi kita bukanlah orang-orang seperti itu. Sebaliknya, kita harus mau memberikan diri kita untuk dipakai oleh Yesus, membawa Yesus tiba di Yerusalem, dan Yesus di Yerusalem pun dielu-elukan. Nah, ibu bapak mungkin sudah tahu kisahnya itu, ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Ya. Itu adalah keledai itu adalah simbol daripada bangsa-bangsa kafir. Jadi Tuhan juga memakai bangsa-bangsa kafir untuk meninggikan Yesus, untuk memuliakan pekerjaan Allah, untuk memberitakan Injil. Makanya sekarang kan yang dipakai oleh Tuhan kebanyakan dari bangsa-bangsa lain. Jarang dari Israel pengkhotbah terkenal. Jarang. Bilangan mereka pun yang menerima Yesus Kristus masih sedikit. Sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk Israel. Yang banyak itu sekarang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil adalah dari bangsa-bangsa lain di luar orang Israel. Itulah bangsa-bangsa kafir seperti keledai. Ya, jadi keledai ini adalah bangsa-bangsa kafir. Dalam Hakim-Hakim pasal 15, di sini kita bisa mengerti ketika Simson membunuh orang Filistin hanya dengan sebuah tulang rahang keledai. Dan Simson berkata, dengan rahang keledai ku hancurkan bangsa-bangsa keledai. Nah, itu dalam Hakim-Hakim pasal 15. Jadi keledai itu adalah bangsa-bangsa kafir. Saudara dan saya yang secara lahiriah di luar daripada orang-orang Yahudi, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yesus sampai di Yerusalem. Yang akan membawa Yesus sampai ke Yerusalem. Untuk di Yerusalem dia ditinggikan, dielu-elukan, di mana orang-orang bersorak-sorak di hadapannya, menghamparkan pakaian dan daun-daun palem, dan orang berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai ahli Taurat dan orang Farisi pun melarang orang-orang itu, karena waktu itu Yesus begitu ditinggikan, dimuliakan. Dalam Matius pasal 21 ayat 9,
Atau ayat 8 saya mulai. Ayat 7 lah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini sampai begitu meriahnya acara dibuat untuk Yesus waktu itu. Padahal dia itu adalah orang Nazaret. Tetapi waktu itu dia diakui sebagai raja dari keturunan Daud. Tidak ada yang bisa membendung mereka melakukan itu, dan Tuhan pun menggerakkan orang-orang itu melakukannya. Mereka tidak takut lagi kepada penguasa. Padahal penguasa sangat membenci Yesus. Ahli Taurat, imam kepala, pemimpin agama sangat dengki kepada Yesus. Tetapi mengapa orang-orang kok begitu berani melakukan itu untuk Yesus waktu itu? Itu merupakan nubuatan Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa Yesus itu benar-benar akan ditinggikan, di mana nanti semua mulut mengaku Yesus Tuhan. Semua lidah akan bertelut menyembah Yesus. Itu akan terjadi. Dan kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Itu kan dalam Filipi pasal 2, Paulus sudah katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang belum semua mengaku. Nanti pada hari kekuasaannya, semua mata akan memandang dia. Bahkan orang-orang yang menikam dia pun akan memandang dia dan takut. Dan mereka akan bersembunyi ke gua-gua, tidak tahan melihat kemuliaannya. Dan pada waktu itulah dia ditinggikan. Dan saudara dan saya yang terus-menerus melayani dia, yang terus-menerus kuat melayani dia, yang terus-menerus kuat berjalan walau ada lembah baka di depan kita, yang terus-menerus mau menerobos lembah baka untuk melayani Tuhan, akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi apakah kita mau dipakai oleh Tuhan seperti keledai betina itu? Nah, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 21 ini, saya mau tanya kepada ibu bapak, sebenarnya yang ditunggangi oleh Yesus itu keledai betina induknya atau anaknya? Ada yang bisa menjawab? Kalau dalam Matius pasal 21, kalau kita baca semuanya, kita akan melihat seakan-akan yang ditunggangi oleh Yesus itu adalah keledai betina, yaitu induknya, bukan? Ayat 2, Matius 21 ayat 2. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya.
Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ini. Jadi siapa yang ditunggang Yesus? Yang muda atau yang tua? Dari pembacaan ini. Yang tua atau yang muda? Dari pembacaan Matius 21, yang tua atau yang muda? Yang tua lah, masa nggak tahu membaca? Kalau kita baca kan Matius 21 kan dari pembacaan itu tadi kita baca dengan betul-betul yang dipakai itu yang tua atau yang muda? Yang tua kan? Yang tua itu udah mau apalagi kesarjana gudoran mate membedakan masa nggak bisa membedakan. Coba kita baca dulu dalam Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 2. Pergilah ke kampung, Markus 11 ayat 2. Ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Jadi Tuhan memerlukan kita, ibu bapak. Amin. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang itu pun membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Nah, di sini yang ditunggangi yang mana? Yang muda, dan tidak ada di sini yang tua. Hanya satu di sini kan keledainya. Di Matius ada 2 keledainya. Lukas juga, Lukas pasal 19. Dalam Lukas pasal 19 ayat 30, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapat seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Maka kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Yang ditunggangi yang muda. Pun di dalam Yohanes pun, karena empat-empatnya menuliskan ini. Dalam Yohanes pasal 12 pun, yang ditunggangi oleh Yesus adalah yang muda, bukan yang tua. Jadi 3 lawan 1. Yang menang adalah 3. Jadi Matius mengatakan keledai itu, bukan dikatakan sih yang tua, tapi dari penulisannya seakan-akan yang tua yang ditunggangi. Nah, tetapi karena itu ada orang berkata begini, mengapa harus ada 2 keledai? Katanya begini, yang muda kan pendek, yang tua kan tinggi. Jadi katanya yang tua diduduki Yesus dan kaki Yesus ada di yang muda. Jadi dia seperti duduk dan kakinya diletakkan kepada yang muda. Seperti naik kereta kan, bonceng cewek kan. Nah, jadi ada tumpuan kakinya lah katanya yang muda. Salah. Kenapa salah?
Karena sesungguhnya yang ditunggangi Yesus adalah yang muda. Bukan yang tua. Karena itu kamu anak-anak muda, Tuhan memerlukanmu. Anak muda jangan jual mahal. Begitu. Tuhan memerlukan orang-orang muda untuk membawa dia ke Yerusalem. Untuk berjalan makin lama makin kuat, membawa Yesus ditinggikan di Yerusalem. Tuhan memerlukan orang-orang muda. Dan orang-orang tua harus mendampingi anak-anaknya. Itu artinya. Dalam Matius dikatakan ada 2 keledai betina, keledai muda. Dan salah satu keledai dipakai, ditunggangi. Dan Lukas, Markus dan Yohanes mengatakan yang ditunggangi Yesus adalah yang muda. Dan yang muda ini berjalan didampingi oleh yang tua. Artinya adalah orang-orang muda harus memberikan dirinya melayani Tuhan dan harus didampingi oleh orang tua. Shalom. Jadi kita orang tua harus mendampingi anak-anak kita. Kita bawa mereka kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Orang tua berperan mendampingi orang-orang muda, membimbing orang-orang muda, berjalan bersama dengan orang-orang muda untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, meninggikan Yesus. Karena itu orang-orang muda dikatakan di sini Tuhan memerlukanmu orang-orang muda. Tapi sekarang orang-orang muda kulihat ya begitulah ya, kurang memberi diri melayani Tuhan, mengabaikan bimbingan orang tua. Disuruh pun untuk dekat kepada Tuhan, banyak orang-orang muda yang melawan. Tapi di sini tidak ada, ya kan? Di sini semua penurut, melawan mereka. Nah, ketika itulah Yesus naik ke atas orang muda dan berjalan bersama-sama dengan keledai tua. Demikianlah hendaknya orang-orang muda harus mau dipakai oleh Tuhan, dan orang-orang tua membimbing, mendampingi mereka untuk berjalan bersama-sama membawa Yesus tiba di Yerusalem. Jadi orang-orang muda tolonglah ya, seriuslah mengikut Tuhan. Amin. Seriuslah melayani Tuhan. Kalau dipercayakan bermusik, bermusiklah. Begitu kan? Lalu siapa ya? Salah warna ini pasti semua salah warna minggu. Heran lau gabe ho. Ada yang salah warna beda buru. Terhamu jo. Iya ya, ya begitu ya. Nanti kan kalau ke video kan begitu kan, GPD ya lo ini kan, begitu ya. Ya main musik lah bagus-bagus. Nah, jadi begitulah kita membawa Yesus ke Yerusalem. Artinya begini, kita membawa Yesus sampai ke tahtanya. Kita memikul Yesus sampai dia kita dudukkan di tahtanya. Dan kalau kita bisa membawa Yesus sampai dia duduk di tahtanya, maka kita akan berbahagia. Kita buka Ibrani pasal 4. Inilah berkatnya. Makanya dari dikatakan berbahagia. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, jadi orang-orang yang mau menghampiri tahta kasih karunia Allah, membawa Yesus
terus tiba di tahtanya, maka orang-orang yang melayani Tuhan, yang berjalan makin lama makin kuat melayani Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Begitu. Siapa yang tidak berbahagia kalau mendapatkan pertolongannya pada waktunya? Pasti berbahagia, bukan? Mungkin sekarang kita belum ditolong oleh Tuhan. Kita belum mendapatkan pertolongan, kita sudah sekian lama kita menunggu. Tetapi apakah kita mengikut Tuhan makin lama makin kuat? Ya disitulah kita mau lihat. Apakah kita sudah berani, mau? Di sini dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, artinya mencapai tahta. Di sini artinya kalau dikatakan penuh keberanian, bukan berani-berani. Bukan begitu maksudnya keberanian. Artinya mau berusaha, berani capek untuk bisa sampai di Bukit Sion. Berani capek, ya kan? Bukan berani menghadapi bego maksudnya. Bukan. Tapi ada keberanian, ada tekad. Orang berani itu punya tekad. Nah, iya, berani menghampiri tahta, berani mencapai tahta. Karena di tahta itu, kalau kita bisa tiba di tahta itu, menurut ukurannya Tuhan, kita sudah pikul Yesus di pundak kita, kita dudukkan dia di tahtanya, maka kita akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan kita lihat di tahta itu apa? Ada satu pencerahan, kita lihat dulu dalam Wahyu pasal 4. Di tahta itu ada apa? Wahyu 4 ayat yang ke-5. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Jadi yang bisa tiba di tahta itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan seperti kilat. Amin. Kilat itu cepat. Kilat kan cepat. Cepat dia melayani. Artinya dalam pengikutannya kepada Tuhan itu cepat dia. Pelayan-pelayan yang seperti kilat. Ya, kilat. Kemudian kilat itu cepat. Kemudian guru itu tak terbendung, tak terhalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi guru untuk berbunyi. Mololo ronggur adong nabuy mga beti. Adong ngamang inang nabuy mga beti. Molo makuling ronggur ya sukanya di situ. Enggak ada yang bisa menghambat itu. Kita harus menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tak terbendung. Amin. Dan juga obor yang menyala-nyala. Memiliki roh yang menyala-nyala. Obor menerangi. Menerangi. Artinya dalam pelayanan kita tidak ada kegelapan. Tidak ada dosa. Karena obor inilah yang menerangi ruangan. Yang namanya menerangi, maka tidak ada di sana kegelapan. Artinya jadilah pengikut-pengikut Tuhan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi dosa. Haleluya. Maka apa yang terjadi? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Itulah berkatnya. Itulah makanya
Mazmur ini mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau, yang berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, yang berjalan makin lama makin kuat memikul Yesus seperti keledai muda yang membawa Yesus ke tahtanya. Ke Yerusalem dia ditinggikan, Yesus ditinggikan, dieluk-elukan di Yerusalem. Ada keledai yang membawa dia, yaitu bangsa-bangsa kafir, saudara dan saya, yang tidak mau lelah memikul Yesus, yang berani dan komitmen membawa Yesus ke tahtanya. Dan ada berkat yang menunggu kita, yang disediakan oleh Yesus, yang mau melayani dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Haleluya. Coba tanyakan dulu lagu hari Minggu itu, apa namanya itu? Tak pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengikuti Yesus.